Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang kita akan membahas timnas Indonesia U19. Mereka berhasil menang telak menghajar timnas Myanmar U19 dengan skor yang sangat telak, yaitu skornya 5-1. Tetapi dengan kemenangan ini tidak bisa lolos ke babak semifinal karena di pertandingan lain, yaitu pertandingan antara timnas Vietnam U19 menghadapi timnas Thailand U19, skornya 1-1. Yang awalnya saya kira itu hanya butuh gol banyak saja agar bisa Indonesia lolos, dan komentatornya juga bilang ya kalau Indonesia hanya butuh skor yang banyak agar bisa lolos ke semifinal. Di pertandingan sebelumnya pas menghadapi Vietnam, menghadapi Filipina pas menang kemarin. Ya saya kira juga gitu, dan saya kaget atau salah informasi atau gimana saya nggak tahu, dan tiba-tiba peraturannya malah mengandalkan sistem head to head, maksudnya menggunakan sistem head to head. Saya kaget, dan timnas Thailand dan Vietnam hanya butuh skor imbang saja 1-1 agar mereka bisa otomatis lolos ke semifinal. Saya kaget peraturannya. Dan permainan dari timnas Thailand dan Vietnam itu aneh kalau menurut saya. Setelah gol itu mainnya kayak nggak niat main bola. Kalau kayak sudah ngulur waktu, sudah pasrah saja. Ya memang mereka sudah otomatis lolos ya, nggak usah main bola, main passing-passing saja di tempat wilayahnya saja. Dan maksudnya Thailand, mereka sudah gak usah ngerebut bola, buat apa, kita kan sudah lolos. Mungkin pikirannya seperti itu, tapi itu kan gak fair play lah. Itu kan bisa mencederai sepak bola kan, bisa saja menjelekkan nama sepak bola. Sepak bola itu tidak seperti itu. Sepak bola itu mainnya itu harusnya itu mainnya bagus ya. Memang kalau hasilnya imbang, gue gak peduli hasilnya mau imbang berapapun gak apa-apa. Tetapi permainan dari timnas Vietnam dan Thailand itu aneh kalau menurut saya. Dan untuk timnas Indonesia, jangan bersedih ya. Memang sekarang kalian tidak lolos ke semifinal. Ya wajar lah, Piala Ciki aja kok. Bukan wajar lah. Gak usah dibuat sedih, gak usah sedih. Karena ini aja hanya Piala Ciki. Kedepannya kan timnas Indonesia akan menghadapi event yang lebih baik lagi daripada Piala Ciki AFF ini. Kan sebentar lagi kan ada kualifikasi Piala Asia U19. Kan ketemu Vietnam. Kalau bisa timnas Indonesia menghajar Vietnam dengan skor banyak, permalukan mereka. Jangan buat mereka senang, kalahkan mereka. Sebentar lagi kan ketemu Vietnam. Dan setelah kualifikasi Piala Asia kan tahun depan mengikuti Piala Dunia U20. Maksudnya tadi itu bukan kualifikasi Piala Asia U19 tetapi U20. Dan tahun depan main di Piala Dunia U20. Masih ada perbaikan timnas Indonesia, lebih baik jangan bersedih dengan hasil ini. Saran saya lebih baik memperbaiki kekurangan-kekurangan. Dan harusnya itu kalau melawan Vietnam dan Thailand, harusnya di pertandingan sebelumnya bisa menang lah, minimal bisa mencetak gol agar tidak terjadi seperti ini, dan harus diperbaiki lagi. Saya tidak sedih, saya tidak kecewa dengan para pemain timnas Indonesia, tetapi saya itu kecewa dengan para pemain timnas Thailand dan Vietnam karena mereka tidak fair play. Permainannya tuh gini loh, Vietnam dengan Thailand itu awalnya tuh mereka tuh mainnya ngotot seperti masih normal awalnya. Mereka tuh saling jual beli serangan. Kan saya kan lihat, saya juga nonton timnas Indonesia U19 di TV. Setelah itu nonton timnas Thailand melawan Vietnam live streaming. Saya lihat itu permainannya tuh maunya normal-normal aja. Tetapi setelah gol pertama dari Thailand, dan setelah itu para pemain Thailand tuh lebih bermain bertahan dan pemain Vietnam menyerang. Pemain Vietnam berhasil menyamakan kedudukan. Setelah itu mainnya tuh sudah nggak niat kedua tim ini. Memperlambat waktu, sudah mulai menit ke 76 ke atas itu permainannya tuh sudah nggak beres. Sudah kayak nggak mau ngerebut bola ya. Setelah itu memasuki 80-an ke atas, para pemain Vietnam tuh cuma passing-passing saja di kotak penaltinya saja. Para kiper, mungkin sedikit-sedikit pemain tengah kembali lagi ke back. Dan para pemain timnas Thailand tidak ngerebut, cuma diam saja, nggak mau, itu kayak nggak niat main bola, atau memang itu taktiknya atau gimana, atau ada mafia atau gimana. Saya nggak mau fitnah, tetapi kok aneh gitu loh mainnya. Ya mudah-mudahan kedepannya PSSI mau mengusut,
mau ini dilihat dulu pertandingan, mau dievaluasi dilihat dulu pertandingan antara Vietnam melawan Thailand ini beres atau tidak. Kalau kelihatan nggak beres, dilaporkan saja ke AFF. Mudah-mudahan bisa ada lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa dilihat ini jujur atau tidak ini permainannya, ini ada mafia atau tidak di pertandingan itu. Saya nggak mau fitnah pokoknya. Terus membahas timnas Indonesia pada pertandingan kali ini, permainan sangat bagus sekali. Memang awalnya timnas Indonesia kemasukan dulu ya. Ini gue juga kaget ya. Ini para pemain timnas Indonesia, khususnya pemain bertahan itu lengah, sehingga para pemain timnas Myanmar berhasil memanfaatkan peluang yang ada. Itu kayaknya tuh kipernya dari timnas Indonesia itu kaget ya, mungkin ya belum fokus saja. Tetapi setelah gol itu, mental dari para pemain timnas Indonesia sangat bagus sekali. Mereka langsung mengincar gol. Bahkan biasanya kan para pemain timnas Indonesia dulu kalau kemasukan tuh kayak mentalnya down, mainnya gerusak-gerusuk. Tetapi pada pertandingan tadi malam, permainan dari timnas Indonesia tidak seperti itu. Mereka tetap tenang, mereka berusaha untuk mencetak gol, dan akhirnya mereka bisa comeback dengan skor yang sangat telak, yaitu 5-1. Ini sangat bagus sekali untuk timnas Indonesia. Gol yang dicetak dari timnas Indonesia adalah dari Muhammad Ferrari, terus Arhan Ferrari mencetak 2 gol, terus Rabani, dan yang terakhir Ronaldo Kuateh. Gol dari Ferrari itu berkat sundulan. Ferrari 2 kali berhasil menang duel udara. Setelah itu tendangan dari Arhan sangat bagus sekali, sangat fantastis sekali tendangan dari pemain ini. Tendangan jarak jauh. Memang awalnya ditepis oleh kipernya, tetapi bolanya tetap melaju ke gawang, akhirnya masuk. Setelah itu timnas Indonesia tidak puas dengan skor 2-1. Mereka berkali-kali mendapatkan peluang dari Rabani, dari Yanadin atau siapa itu namanya. Mendapatkan peluang, akhirnya sekitar menit ke 32 Ferrari mencetak gol lagi. Dan Ferrari mencetak 2 gol sundulan. Setelah itu timnas Indonesia mencetak gol lagi dari Rabani Tasnim. Rabani Tasnim finishingnya sangat bagus sekali. Di pertandingan sebelumnya melawan Filipina juga bermain bagus pemain ini. Dan pada pertandingan tadi malam juga membuktikan kalau dia layak untuk dipanggil timnas Indonesia. Dia bisa mencetak gol dan finishingnya sangat bagus sekali. Dan skornya 4-1 sampai akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong melakukan perubahan. Salah satunya menggantikan Rabani, diistirahatkan mungkin untuk pertandingan selanjutnya, dan digantikan oleh Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh juga bagus mainnya. Dan satu lagi itu pergantiannya Alfredo Tata digantikan oleh Edgar. Juga bermain bagus Edgar, walaupun terkadang salah-salah passing, tetapi pemain ini bermain bagus. Dan Ronaldo Kuateh membuktikan juga kalau dia layak untuk dimainkan pada pertandingan kali ini. Banyak sekali yang membuli Ronaldo Kuateh, kurang ginilah, kebanyakan rambut atau gimana, tetapi dia membuktikan dia berhasil mencetak gol. Dan proses golnya juga sangat bagus sekali. Dia menerima umpan dari Yanadin passingnya sangat bagus sekali, dan Ronaldo penempatan posisi dan finishingnya sangat bagus sekali Ronaldo Kuateh. Sampai setelah gol itu, permainan dari timnas Indonesia tidak mengendur. Mereka masih mengurung pertahanan dari timnas Myanmar, dan sampai akhir babak kedua skornya 5-1. Dan setelah pertandingan, jujur gue sangat sedih. Bukan sedih karena Indonesia tidak lolos ke semifinal, tetapi sedihnya itu lihat para pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang mati-matian dan mereka tidak lolos, dan mereka pada kebanyakan pemainnya pada sedih. Saya sedihnya tuh melihat itu, bukan sedih karena nggak lolos ya udah, lagian juga Piala Ciki, Piala AFF, dan sebentar lagi kan ada kualifikasi Piala Asia U19, U20 maksudnya, harus diperbaiki lagi, harus fokus di sana. Kan ketemu Vietnam ya ini bisa jadi ajang balas dendam bagi timnas Indonesia U19. Hajar kalau bisa, habisi dengan skor yang banyak melawan Vietnam. Mudah-mudahan juga bisa lebih baik lagi. Dan untuk Coach Sintayong harus mengevaluasi, masih ada yang dievaluasi dari permainan dari timnas Indonesia. Memang timnas Indonesia permainannya bagus, terutama di 2 pertandingan akhir
sudah ada peningkatan, tetapi ada yang harus diperbaiki, masih kurang gini-gini, harus diperbaiki. Dan para pemain timnas Indonesia jangan bersedih, fokus untuk kedepannya. Memang sekarang tidak bisa juara Piala AFF U19. Siapa tahu kedepannya bisa mendapatkan hasil terbaik. Siapa tahu generasi Anda kedepannya beberapa tahun kemudian bisa lolos ke Piala Dunia kan. Ya kan bisa gitu. Yang harus Anda lakukan adalah memperbaiki kekurangan masing-masing. Masih ada kekurangan harus diperbaiki. Jangan bersedih. Saya bangga dengan perjuangan Anda semua, para pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang untuk membawa nama negara ini dan membela timnas Indonesia. Saya sangat bangga sekali. Dan mudah-mudahan kedepannya timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik lagi. Bukan U19 saja. U23 senior juga mudah-mudahan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan oke, sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata atau nanti tadi saya ada salah-salah sebut nama pemain, ya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.